Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sia Natasha. Di sini kakak akan membacakan sebuah dongeng. Dongeng itu berjudul tentang keluarga kelinci yang baik hati. Nah, sebelum dongeng kakak mulai, semoga adik di rumah itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap di rumah. Ingat, sekarang masih mewabah namanya virus COVID-19. Nah, adik-adik jangan keluar rumah kalau misalkan tidak dalam keadaan mendesak. Nah, jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah dan cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa pakai sanitizer. Tetap makanan sehat, buah-buahan, sayuran, pasal 5 sempurna, tidur yang cukup, dan stay home ya adik-adik. Baiklah, langsung saja dongeng kakak ceritakan yang berjudul Keluarga Kelinci yang Baik Hati. Di suatu malam di musim dingin, terdapat keluarga kelinci terdiri dari 4 anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu kelinci, dan 2 anak kelinci. Mereka sedang berkumpul di dalam rumah di meja makan karena mengurungkan diri sebab musim dingin tiba. Mereka menghabiskan persediaan makanan yang telah mereka kumpulkan sebelum musim dingin terjadi. Nah, namun adik-adik, ternyata pada malam hari itu persediaan makanan keluarga kelinci hanya tertinggal 1 butir telur. Ya, 1 butir telur adik-adik. Kasian sekali kan keluarga kelinci. Ibu berkata, "Ayah, anak-anak, persediaan telur kita hanya tersisa 1 butir. Apakah cukup untuk kita berempat makan?" Ya, kelinci berkata, "Tidak apa-apa ibu, kita bagi saja 1 telur itu untuk kita berempat." Namun si kecil menangis karena kelaparan. Aku sangat lapar. Goreng saja telur itu untuk segera kita makan." Akhirnya sang ibu pergi ke dapur untuk menggoreng telur. Namun tiba-tiba suara pintu rumah terketuk dan terdengar tok 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 tok. Ternyata yang datang adalah ibu koala adik-adik. Sang ayah akhirnya pergi untuk membuka pintu rumah. Wah, ternyata ada ibu koala. Ada yang bisa saya bantu ibu koala? Begini Bapak kelinci, saya ingin meminta bantuan ke Anda. Anakku sedang sakit karena dia belum makan selama 2 hari ini. Apakah Bapak kelinci punya persediaan makanan yang bisa dibagikan kepada anak saya? Sebentar ya Ibu Koala. Ibu Koala tunggu di sini sebentar. Nah, akhirnya dengan rasa iba, Bapak kelinci menemui Ibu kelinci. "Ibu, ada Ibu Koala yang sedang membutuhkan bantuan kita. Anaknya sedang sakit. Dia belum makan selama 2 hari. Seharusnya kita tolong. Tapi ayah, telur kita hanya tertinggal 1 butir, dan itu hanya cukup untuk kita makan keluarga." "Tidak apa-apa ibu, nanti kita akan mendapatkan makanan yang lebih banyak. Aku akan mencoba keluar rumah untuk mencari makanan." Dengan ikhlas, ibu kelinci pergi ke dapur dan mengambil 1 butir telur yang seharusnya menjadi makanan terakhir keluarga kelinci. 1 butir telur. Nah adik-adik, kalau misalkan adik-adik punya makanan 1 kotak, hanya cukup untuk adik-adik. Apakah adik-adik akan memberikannya kepada teman adik-adik atau memberikannya kepada temannya adik-adik jika mereka minta? Nah, akhirnya ibu kelinci memberikan 1 telur itu kepada ibu koala. "Ini ibu koala, kami hanya mempunyai 1 butir telur. Semoga ini bisa membantu agar anak ibu bisa makan." "Wah, terima kasih Ibu kelinci baik sekali. Semoga anak saya suka dengan telurnya. Terima kasih Ibu kelinci, terima kasih, maaf merepotkan." "Tidak apa-apa Ibu koala, sama-sama." Nah, setelah memberikan 1 butir telur itu pada ibu koala, ayah kelinci berencana untuk keluar rumah untuk mencari bahan makanan agar bisa makan pada malam hari itu juga. Tapi ketika ayah kelinci membuka pintu, ayah kelinci melihat 1 kotak. Dan ayah kelinci berkata, "Wah, apa ini ya? Kok ada kotak tapi tidak ada pengirimnya?" Ayah
Akhirnya ayah kelinci buka. Betapa terkejutnya ayah kelinci. Ternyata yang ada di kotak itu adalah telur. Dan telur itu jumlahnya banyak sekali, tak bisa dihitung. Akhirnya ayah kelinci membawa kotak itu ke dalam rumah dan menunjukkannya kepada seluruh anggota keluarga. Ibu, anak-anak, lihatlah apa yang ayah temukan di depan rumah. Wah, itu kan telur ayah, banyak sekali telurnya. Dari mana ayah? Ayah juga tidak tahu anak-anak, tiba-tiba itu berada di depan rumah. Nah, ibu kelinci berkata, wah, kita harus bersyukur karena Tuhan telah membalas kebaikan kita karena telah menolong ibu koala yang kelaparan. Nah, dari situ akhirnya Tante Kelinci bisa makan malam dengan telur. Dan beberapa hari setelahnya bisa makan juga karena persediaan makanan mereka telah bertambah. Dari dongeng yang kakak ceritakan tadi, kalian bisa menangkap makna dan atau amanat yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Apa itu? Nah, benar, yaitu kita harus menolong sesama. Kita harus menolong orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti tadi, warga kelinci memberikan satu-satunya telur yang bisa dimakan pada malam hari itu kepada ibu koala yang anaknya sedang sakit, karena ibu koala lebih membutuhkan daripada warga kelinci. Nah, sekian dulu dongeng dari kakak adik-adik tentang keluarga kelinci yang baik hati. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan di rumah, stay at home, pakai masker dan hand sanitizer ketika keluar dan keluar dengan sekelurnya. Jaga kesehatan.